Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari saya, adik-adik saya juga, yang semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dilimpahkan kasih dan sayangnya, selalu mendapatkan bimbingan darinya untuk diberikan kekuatan, diberikan kecintaan untuk melaksanakan amal-amal saleh sebagai bekal tentunya untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya, karena itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang akan terjadi. Maka kita selalu mempersiapkan diri dan sekali lagi tidak lupa untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya kita lemah, tidaklah kita mampu untuk melakukan ketaatan, tidaklah kita sanggup untuk melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga kita tidak akan sanggup untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau itu bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau itu bukanlah pertolongan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini saya ingin mengangkat tema tentang buruknya kesombongan yang pada beberapa waktu lalu sebagiannya telah saya sampaikan di masjid kita, masjid yang tadi kita sholat maghrib di sana. Sebagiannya telah saya sampaikan pada waktu tersebut, ya, bahwasanya kesombongan ini adalah sebuah kejelekan, bahkan dia termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar? Karena sesuatu yang diancam dengan neraka ataupun diancam dengan laknat, sebagaimana disebutkan oleh
salah seorang sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan al-kabair kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw 'adzabin. Al-kabair yang dinamakan dengan dosa-dosa besar adalah setiap dosa kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin, yang dicap, distempel, atau Allah memvonis hukumannya adalah neraka, maka berarti dia dosa besar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kullu dzambin khatamahu Allahu binarin au la'natin, atau laknat. Misalnya Allah melaknat begini ya. Misalnya Rasulullah mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang sembelihan kurban misalnya untuk selain Allah, Allah laknat dia, berarti dia dosa besar. Ancamannya adalah neraka, laknat, atau ghadabin, atau murka Allah subhanahu wa ta'ala, atau adzabin, atau azab. Maka setiap dosa yang di sana ada ancaman seperti ini, maka dia berarti adalah dosa besar. Dan kita tahu ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa saya yang pertama kali melakukan dosa besar ini, dosa kesombongan, siapa ya? Dia adalah Iblis, laknatullah. Iblis yang melakukan dosa ini. Dialah orang atau dialah makhluk yang sombong, yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala tatkala dia diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan ketika dia tidak mau tunduk tersebut, sebagaimana disebutkan misalnya di dalam surat Al-A'raf, Allah bertanya kepada iblis. Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Ma mana'ak, apa yang menghalangi dirimu? Apa yang menghalangi engkau, wahai iblis, alla tasjuda iz amartuk, sehingga engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan engkau untuk sujud. Maksudnya sujud kepada Nabi Adam. Tidak mau sujud iblis tersebut. Dan kita tahu tentang itu. Tatkala iblis ditanya tentang hal yang demikian, maka iblis berkata, dia menjawab. Jadi ada dialog di sana antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Iblis kemudian berkata, qala ana khairum minhu. Surat Al-A'raf kita bisa lihat nanti ya di mushaf ataupun di aplikasinya. Surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Di sana ada dialog ini. Di sini juga ada faidah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa iblis mengakui bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis mengaku bahwasanya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang dia mengakui Allah sebagai penciptanya, Allah sebagai pengatur alam semesta yang telah memberikan rezeki kepada dia misalnya, maka konsekuensi berikutnya dia harus patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini iblis berkata, dia menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, qala ana khairum minhu. Qala ana khairum minhu. Iblis berkata, saya lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada Adam tersebut. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia Adam tersebut dari tanah.
Jadi dia merasa lebih baik, dia merasa lebih sempurna, dia merasa lebih mulia. Dan ini adalah penyakit kesombongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis terusir dari surga disebut karena kesombongan tersebut, ya. Kesombongan. Ya, ini penyakit yang berbahaya yang dimiliki oleh makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari sifat yang jelek ini, ya, sifat sombong. Kita akan lihat nanti penjelasannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Penyakit sombong ini akan mengakibatkan seseorang dia terhalangi, dia akan berpaling dari kebenaran disebabkan adanya kesombongan dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 146. Kita bisa lihat di mushaf, kita bisa lihat di aplikasinya. Adanya HP-nya, ada aplikasi Al-Qur'an, di sana kita bisa buka surat Al-A'raf ayat 146. Allah berfirman di ayat tersebut, sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Saya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memalingkan orang-orang yang takabbur, orang-orang yang sombong di atas permukaan bumi ini, akan saya palingkan dia dari ayat-ayat kami, dari tanda-tanda kebesaran kami, sehingga dia akan menjadi pembangkang. Dia akan menjadi orang yang tidak patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sombong bighairil haqq, dengan tanpa hak, ini akan dipalingkan dari kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar biji zarrah, komponen terkecil yang diperumpamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hati seseorang jika ada dia kesombongan ini, maka diancam la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Tidak akan masuk ke dalam surga. Ini dosa besar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dosa besar, tapi ingat, dosa ini tetap di bawah dosa kesyirikan. Tetap di bawah dosa kesyirikan. Tapi yang namanya dosa besar, dia tetaplah dosa besar yang kita harus berhati-hati terhadapnya. Karena ancamannya berat. Ancaman neraka berarti dia adalah dosa besar. La yadkhulul jannah. Walaupun bisa jadi suatu saat dia akan masuk ke dalam surga, atau bisa jadi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah menghendakinya. Itu catatannya. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa ketika dia disekutukan, yakni maknanya dia adalah dosa syirik. Allah tidak akan ampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain di bawah kesyirikan, tapi dengan catatan bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikehendaki Allah, Allah Maha luas karunia-Nya, tetapi harus hati-hati tetap. Karena mengkhawatirkan seandainya Allah tidak menghendaki untuk mengampuni seorang hamba yang
dia melakukan dosa besar dan diantaranya adalah kesombongan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Nah, kesombongan walaupun hanya sedikit diancam dia tidak akan masuk ke dalam surga. Sehingga Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Nabi, maka disyariatkan untuk membaca salawat sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaiha bi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat saja, maka Allah akan bersalawat untuknya sebanyak 10 lipat pahalanya. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat. Para sahabat bertanya mereka, "Ya Rasulullah." Setelah beliau sebutkan hadis tersebut, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, innar rajula." Wahai Rasulullah, ada orang atau seseorang itu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang dia suka kalau pakaiannya itu bagus, sendalnya juga bagus. Jadi yang terbayang oleh para sahabat yang namanya sombong itu adalah pakaian yang bagus, sendal juga bagus. Ternyata Rasulullah SAW meluruskan bahwa pakaian yang baik, yang bagus itu dan sendal yang bagus belum tentu identik dengan kesombongan. Karena Rasulullah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Yuhibbul jamal. Malnya panjang ya. Innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Ini diantara sifat atau diantara nama yang di sana terdapat sifat Allah itu maha indah. Kita harus menetapkan sifat tersebut karena Rasulullah yang telah menyebutkannya. Innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Maha indah. Sebelum kita teruskan tentang hadis tersebut, tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha indah, nanti kenikmatan terbesar yang dirasakan oleh penduduk surga di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nanti akan bisa dilihat di hari kiamat. Ketika penduduk surga mereka telah masuk ke dalam surga, mereka menikmati kesenangan-kesenangan yang ada di dalam surga. Apapun yang mereka inginkan ada semuanya. Kemudian Allah menemui mereka, bertanya kepada mereka, apalagi yang kalian inginkan? Apakah ada sesuatu yang kalian inginkan? Mereka kemudian berkata, apalagi yang kami inginkan ya Allah SWT? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan, mencerahkan wajah-wajah kami? Kami juga sudah masuk ke dalam surga, menikmati segala yang ada dalam surga, apalagi yang kami butuhkan? Maka kemudian Allah membuka tirainya, sehingga penduduk surga akhirnya bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah katakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalian melihat bulan. Bukan maknanya Allah seperti bulan, tapi yang dimaksud adalah cara melihat. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badar, sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tudamuna fi ru'yati.
Dalam beberapa ayat dikatakan la tudarruna fi ru'yati. Kalian tidak akan terhalangi, kalian tidak akan susah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disebutkan oleh Allah dalam banyak firman-Nya. Di antaranya adalah dalam surat Al-Qiyamah. Dalam surat Al-Qiyamah, Allah mengatakan, surahnya pendek, bisa dilihat di situ. Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang gembira, yang senang. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Kenapa mereka senang? Dan jawabannya ada di ayat berikutnya, ila rabbiha nadhirah. Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, tadi sebelum saya lanjutkan, menjelang ke sini tadi saya dibilang sama Pak Yulianto bahwasanya kajiannya itu sambil minum, sambil makan kue. Jadi boleh silahkan sambil ini santai ya, sambil santai. Yang penting tetap kita bisa belajar. Saya lanjutkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian setelah ditanya tentang sombong itu seperti apa, kemudian beliau mengatakan innallaha jamilun, sesungguhnya Allah Maha Indah, yuhibbul jamal. Maknanya harus panjang ya, yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu Maha Indah, Allah mencintai keindahan. Jadi maknanya jangan dipanjang pendek. Kalau jamal pendek artinya lain lagi. Jamal keindahan. Kalau jamal artinya onta ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah, Allah mencintai keindahan. Jadi nggak salah pakaian bagus tuh, nggak salah ya, selama tidak melewati batasan bermewah-mewah. Ya, misalnya kancingnya dari emas, itu udah lain lagi ceritanya. Tapi kalau dia bagus, maka justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melaksanakan ibadah, itu pakaian yang terbaik yang harus dia gunakan. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ambillah atau pakailah perhiasan kalian ketika kalian beribadah di masjid. Perhiasan di sini pakaian ya, tutup kepala dan lain-lain. Itu bukan emas, bukan ya, tapi pakaian yang indah-indah. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini beliau menjelaskan yang namanya sombong itu bukan yang seperti tadi itu, tapi yang namanya sombong kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah batarul haqq. Batarul haq adalah menolak kebenaran. Ini sombong ini namanya. Ya, kalau ada sebuah kebenaran jelas di sana telah dijelaskan, ada Al-Qur'an dan pemahamannya jelas sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir yang muktabar, yang selamat akidahnya. Kemudian ada hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya jelas, sahih, disebutkan periwayatnya. Kemudian kita tolak, maka dikhawatirkan dia masuk ke dalam kesombongan. Batarul haqq, dia menolak kebenaran, ini namanya sombong. Wa ghamtun nas, dan dia meremehkan orang lain. Ini sombong. Menolak kebenaran itu yang pertama. Yang kedua, meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain, menganggap dirinya lebih baik, menganggap dirinya lebih mulia, lebih terhormat, lebih terpandang dan lain-lain. Ini kesombongan berarti ada kesombongan di dalam hatinya yang dia diancam masuk ke dalam neraka. Salah seorang ulama ya, salah seorang tabi'in ya,
Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Beliau pernah berkata tentang kesombongan ini. Man ra'a motornya udah lewat, kita ngomong lagi. Kata Sufyan bin Uyainah, man ra'a annahu khairum min ghairihi faqad istakbar. Barang siapa yang melihat dirinya itu lebih baik dari orang lain, faqad istakbar, maka sungguh dia telah sombong. Kita ingat baik-baik nih. Kita ingat baik-baik. Jika kita merasa lebih baik dari orang lain, maka berarti kita telah ada kesombongan di dalam diri kita. Kita berusaha menghindari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang namanya kesombongan ini, orang-orang yang sombong ini, mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi neraka, tapi ya, naudzubillah. Sehingga neraka pernah dialog dengan surga. Terjadi dialog di antara mereka. Dan ini adalah hak, ini adalah kebenaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka dialog antara surga dengan neraka. Kata neraka, "Uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin." Saya ini dipersiapkan untuk orang-orang yang takabur, yang sombong, wal mutajabbirin, dan orang-orang yang mereka sewenang-wenang. Kemudian dibalas oleh surga. Surga berkata, "Mali la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wasaqatuhum." Tidak akan yang masuk ke dalam surga, tidaklah ada yang masuk ke dalam surga, apalah saya gitulah. Yang masuk ke dalam surga nanti itu hanyalah orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah di antara manusia, wasaqatuhum, dan orang-orang yang dianggap kecil, dianggap remeh, orang-orang terbuang. Kata surga. Jadi dalam hadis ini bukan maknanya orang kaya nggak masuk ke dalam surga, bukan. Ya, bukan demikian. Tapi yang dikatakan Nabi tersebut adalah kebanyakannya. Kebanyakannya adalah orang-orang miskin. Kebanyakannya adalah orang-orang lemah, ya, yang masuk ke dalam surga. Sekali lagi, bukan maknanya orang kaya tidak masuk ke dalam surga. Orang kaya justru peluangnya besar juga masuk ke dalam surga dengan harta yang dimilikinya. Dengan kekuatan harta yang dimilikinya, dia gunakan harta tersebut untuk hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu azan. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi pembahasan tentang ini, ya, bagaimana contoh di antara para salaf, ya, orang-orang pendahulu kita. Dari makna salaf adalah orang-orang yang terdahulu, orang-orang soleh sebelum kita, bagaimana mereka menyikapi sombong, bagaimana mereka bersikap untuk meruntuhkan kesombongan ini. Sampai di sini dulu pelajaran kita malam hari ini. Kita sholat dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.